Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Piye kabare? Si api-api ae to. Oke, Lur. Jadi di video kali ini saya sebelumnya mau minta maaf dulu karena sudah hampir 2 minggu saya tidak membuat konten sama sekali. Ya karena alhamdulillah pekerjaan saya lumayan padat sampai saya nggak bisa libur. Dan ini hari Senin saya baru bisa ambil libur dan akhirnya konten saya tertunda. Oke, Lur. Jadi di video kali ini saya tidak akan membuatkan video informasi khusus mengenai sesuatu apa ya. Jadi saya di video kali ini ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah kalian tulis di komentar di video saya sebelum-sebelumnya. Dan bagi kalian yang masih memiliki pertanyaan-pertanyaan mengenai job di Polandia, jangan sungkan-sungkan, Lur. Feel free aja kalau mau tanya. Cuma itu tadi saya cuma kalau kalian bertanya mengenai PT mana saya berangkat atau nama PT yang menaungi saya di Indonesia, saya tidak akan menjawab pertanyaan itu. Kalau pertanyaan-pertanyaan lain pasti akan saya jawab, Lur. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang akan saya jawab di sini sudah saya jawab semua di kolom komentar, tapi di sini saya mau memperjelas lagi supaya informasi yang saya sampaikan atau jawaban yang ingin saya sampaikan dari pertanyaan-pertanyaan kalian lebih jelas lagi. Oke. Sekarang di kota saya tinggal ini suhunya 6 derajat, sudah keluar dari musim winter dan sekarang mau musim spring. Spring akan dimulai pada tanggal 21 Maret, Lur. Jadi bagaimana kalian yang sudah prosesnya sudah sampai mana? Sudah mau berangkat, Lur? Kalau berangkat kabari saya, Lur, ya. Saya mau titip sesuatu soalnya. Saya mau titip apa itu untuk ngulek itu, Lur. Untuk ngulek sambel. Di sini kalau pengen makan sambel itu susah kalau nggak ada itu. Apalagi kalau saus-saus di sini kebanyakan makanan-makanan sini saus, maksud saya itu saus ya, khususnya saus itu rasanya itu kecut, Lur. Asem. Nggak terlalu cocok sama lidah orang Indonesia. Oke, biar nggak lama-lama kita langsung intro ya, Lur, ya. Kita langsung intro, Lur. Truth. Oke, Lur, jadi pertanyaan pertama dari Mas Sikti Dwi Prasetyo. Pertanyaannya adalah, Mas, dari work permit pertama sampai proses sampai berangkat itu berapa lama? Jadi waktu untuk work permit pertama keluar itu kurang lebih saya tahun 2020 bulan Agustus, Lur. Kurang lebih bulan-bulan itu, dan saya pengurusan visanya itu Desember. Dan saya berangkatnya pada bulan Januari. Jadi prosesnya itu kurang lebih dari work permit turun sampai saya berangkat kurang lebih 4 bulan. Hanya saja ini tidak bisa kalian jadikan acuan ya, Lur, ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena tidak ada waktu baku, waktu pasti antara permit keluar sampai kalian berangkat itu. Hal-hal yang membuat hal itu bisa dipercepat atau bisa diperlambat adalah bagaimana kesiapan agensi kalian di Polandia tersendiri. Bukan hanya kesiapan agensi juga, tetapi juga pabrik yang akan kalian tuju di Polandia. Gitu, Lur. Jadi kalau kalian lebih dari 4 bulan belum berangkat juga, mungkin itu hal yang terbaik yang bisa dilakukan oleh agensi kalian atau agensi di Polandia agar sekalian stay dulu di Indonesia. Kalaupun kalian dipaksakan berangkat ke Polandia tapi nanti ada sesuatu yang membuat kalian tidak langsung bekerja,
itu kalian akan mengurangi biaya hidup di sini juga lur. Jadi pasti mereka sudah memikirkan hal-hal tersebut. Oke? Oke lur, jadi pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua datang dari sini. 1 bulan yang lalu, Mas Riki Perdana. Pertanyaannya adalah biaya proses ke Polandia. Jadi gini lur, kalau saya pribadi, saya proses ke Polandia itu kurang lebih habis sekitar 30 juta. Itu sudah saya hitung wirawiri ke Jakarta juga untuk pembuatan visa, untuk proses visanya. Tetapi biaya segini ini tidak bisa kalian jadikan acuan atau kalian samaratakan sama semua PT. Jadi setiap PT mempunyai biaya masing-masing yang pasti sudah mereka perhitungkan. Dan saya juga nggak tahu kalau PT yang lain itu biayanya berapa. Cuma saya sarankan kalau kalian ingin berangkat terbang ke Polandia, kalian cari biaya yang murah, yang minim saja. Jadi kalau masih harga 20 juta, 25 juta, 30 juta itu masih normal lur. Tapi kalau di atas 40 juta menurut saya nggak melarang, tapi mendingan kalian cari PT lain yang biayanya lebih murah tapi kredibilitasnya jempolan. Oke lur, lanjut ke pertanyaan ketiga lur. Pertanyaan ketiga dari Mas Suhendang. Ini pertanyaan di video saya ketika saya berangkat ke Polandia lur, kalau nggak salah lur. Ini ya. Jadi pertanyaannya adalah setiap check-in itu kita akan ditanyakan surat tes swab atau enggak? Jawabannya enggak. Kita tidak akan ditanyakan tes swab di bandara. Yang saya ketahui atau dari pengalaman saya ketika saya datang dari Surabaya ke Bandara Soekarno-Hatta waktu itu, saya ingin menunjukkan tes swab saya waktu check-in, tetapi ditolak sama petugas bandaranya. Itu peraturan di Indonesia lur ya. Waktu itu saya dibilangin bahwa tes swab, hasil tes swab itu hanya untuk penerbangan domestik, sedangkan untuk penerbangan internasional tidak. Ketika saya turun sampai Turki dan transit di Turki selama 3 jam, itu kita juga tidak ditanyakan hasil tes swab lur. Saya nggak tahu kenapa ya, tapi memang seperti itu. Kita cuma dimintain dokumen terbang, visa, paspor, kita mau kemana, udah. Terus ketika kita mau terbang lagi ke Jerman, di Jerman pun kita nggak ditanyakan masalah tes swab lur. Jadi kayaknya menurut saya itu saya bayar tes swab 900.000 itu kayak menghamburkan uang gitu lur, mubazir. Tapi mau gimana lagi, karena waktu itu dari agensi saya juga meminta saya untuk tes swab dan untuk jaga-jaga juga lur. Jadi meskipun pengalaman saya pribadi saya tidak ditanyakan masalah hasil tes swab, tapi kalau kalian diminta tes swab sama agensi kalian harus tes swab lur. Oke, itu juga untuk memudahkan perjalanan kalian kalau kalian nanti ke bandara. Pertanyaan selanjutnya lur, pertanyaan selanjutnya dari akun yang bernama Pangkrut Gaming. Pertanyaannya adalah berapa harga tiket terbang dari Indonesia ke Polandia. Jadi ini plus yang tadi ya, mengenai berapa total biaya pemberangkatan saya ke Polandia. Jadi pemberangkatan saya ke Polandia itu semuanya kan habis kurang lebih 30 juta. Itu sudah termasuk tiket lur. Kalau ke agensinya sendiri saya bayar kurang lebih 21 juta. Dan harga tiketnya saya itu kurang lebih 7.200.000. Sekali lagi lur, itu tidak bisa dijadikan patokan, tapi kurang lebih segitu. Nanti kalaupun kalian berangkat ya kalian siapkanlah dana kurang lebih ya 8 atau 9 juta lur.
untuk harga tiketnya doang ya. Dan pada saat itu maskapai yang kita pakai itu Turkish Airlines. Kalau kalian masih penasaran dan kalian belum menonton videonya, silahkan tonton videonya, cek channelnya, kalian buka channelnya, kalian bisa lihat video-video yang sudah saya upload. Oke lor, untuk pertanyaan selanjutnya lor, tapi tunggu dulu lor, sebelum ke pertanyaan selanjutnya, saya minta tolong ke kalian untuk subscribe channel ini ya. Jangan lupa di like videonya. Bagi ke teman-teman kalian, mungkin teman-teman kalian ataupun kalian sendiri sedang mencari informasi yang saya sampaikan di video ini. Semoga video ini bermanfaat dan saya doakan kepada kalian supaya kalian dalam keadaan yang sehat selalu, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan dilimpahkan rezekinya lor. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari akun YouTube yang bernama Gaming Channel. Setelah apply visa, kurang lebih berapa lama kita berangkat? Waktu itu saya apply visa itu bulan Desember lor, kurang lebih 1 bulanan lor. Jadi karena waktu itu juga ada problem lor ya, bukan problem sih sebenarnya. Jadi pada waktu saya apply visa itu ada peraturan baru dari pemerintah Polandia mengenai asuransi. Jadi sebelum saya apply visa itu peraturan pemerintah Polandia itu jangka waktu pengcoveran perjalanan asuransi itu adalah 3 bulan lor. Nah setelah waktu saya apply visa, setelah beberapa hari saya apply visa, sebelum visa jadi lor maksudnya, itu ada perubahan itu persyaratan itu tadi. Jadi yang biasanya normal 1 minggu sudah jadi, itu molor lor, kurang lebih sampai 2 mingguan. Karena agensi saya di Indonesia juga masih mencari celah apa sih yang diminta oleh pemerintah Poland itu. Karena molornya itu berangkatnya saya juga molor lor, kurang lebih dari apply visa, kemudian visa jadi 2 minggu, kemudian berangkat itu kurang lebih 1 bulan. Tapi ini juga sedang ramai diperbincangkan di grup Facebook Polandia lor, karena banyak juga yang visanya sudah jadi tapi nggak berangkat. Termasuk teman-teman saya yang apply visanya itu beda beberapa hari sama saya, itu sampai sekarang belum berangkat. Visa mereka sudah jadi tapi belum berangkat. Kenapa seperti itu lor? Bodoh amat ah. Jawabannya karena di sini sekarang itu masih musim peralihan lur, kayaknya loh ya. Ini menurut pendapat saya pribadi, karena sedang peralihan musim, jadi kapasitas pekerjaan itu lagi tidak banyak. Daripada kalian kesini terus sampai sini nganggur, atau nanti dicarikan job di PT lain atau apa, mungkin PT kalian ingin agar kalian menunggu di Indonesia saja lor, daripada menunggu di sini. Oke lor. Pertanyaan selanjutnya lor dari akun YouTube yang bernama Mas Robin Noes. Namanya keren. Oke. Sebelumnya saya minta maaf lor. Sebenarnya saya tadi bawa stabilizer, cuma saya lupa ngecharge. Jadi saya pegang tangan ini dan posisinya saya kedinginan lor di luar ini lor. 4 derajat lor. Jadi tangan saya agak gemetaran. Jadi mungkin gambarnya juga sedikit bergetar. Oke, kembali ke pertanyaannya lor. Pertanyaannya, berapa uang saku yang dibawa? Jadi saya ini kan berangkat dari Indonesia ke Polandia, niatnya untuk bekerja lor. Jadi saya pikir saya cukuplah hanya bawa uang saku untuk hidup normal, hidup sederhana, untuk makan, untuk minum, kebutuhan pokok saya di Polandia. Jadi waktu itu saya bawa uang kurang lebih 1.800.000-nya uang Indonesia. Itu uang saku saya lor ya, kurang lebih 100 euro.
Jadi saya dari Indonesia itu tidak langsung tuker ke zloty lur. Mata uang Polandia kan zloty. Jadi saya tidak tuker ke zloty. Saya tuker ke euro dulu. Nanti setelah saya sampai Polandia, maaf lur, dingin lur. Setelah sampai Polandia, dari euro itu saya tukarkan ke zloty. Pertanyaannya, kenapa kok tidak langsung saja saya tukarkan ke zloty? Ya, karena kalau saya dari Indonesia, uang Indonesia rupiah saya tukarkan ke zloty, itu nilainya tidak banyak lur. Apa ya, valutanya. Jadi kita kayak gambling juga sih. Kita tukar ke euro dan kita berharap nanti nilai tukar antara euro sama zloty itu banyak dan kita bisa mendapatkan uang zloty lebih banyak. Dan dari 100 euro itu lur, saya mendapatkan uang kurang lebih 420 zloty, kurang lebih lur, antara 420 sampai 440 zloty. Tapi teman-teman saya juga ada sih yang bawa sampai 200 euro, 300 euro. Tetapi dengan uang 400 zloty tadi itu sudah cukup untuk saya hidup selama 1 bulan di Polandia. Bahkan 1 bulan lebih. Karena kan saya harus karantina dulu, dan di karantina itu saya nggak mengeluarkan uang sama sekali. Saya pindah ke mes, di situ saya baru belanja-belanja, dan uang 400 zloty itu menurut saya cukup lur. Masih cukup. Kalau kalian cewek mungkin ya kalian bisa bawa uang lebih lur. Pertanyaan selanjutnya lur, dari Putu Aryani lur. Pertanyaannya ini kalau nggak salah di video saya ketika saya membuat akun bank, terus habis itu beli SIM card. Jadi Gek Putu ini nanya SIM card yang dimasukkan ke HP ya maksudnya ya. Betul lur. Jadi di video itu juga sudah saya jelaskan. Saya sarankan kalian pakai operator atau provider yang bernama Orange. Jadi di sini tuh ada 2 provider lur. Yang pertama Orange, yang kedua adalah Play. Kenapa kok saya merekomendasikan Orange? Karena sinyalnya di sini lebih bagus. Tapi Play pun tidak kalah bagus sih. Sebenarnya sih Play bagus lur, cuma lebih bagus Orange. Tapi harga paketnya lebih bagus, lebih mahal Orange lur. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Weni lur, mengenai toiletnya pakai tisu kah? Atau ada semprotannya kah? Jadi untuk toilet di sini itu rata-rata semua pakai tisu lur, dan toiletnya itu unitnya itu tidak ada semprotan toiletnya itu lur. Jadi toiletnya toilet duduk, ada tisu. Ketika saya masuk mes pertama itu ataupun di tempat kerja itu ada tisunya, cuma nggak ada semprotannya lur. Saya yang belum terbiasa untuk menggunakan toilet dan untuk bersihkannya itu pakai tisu, kalau di tempat kerja saya nggak pernah buang air besar lur, karena gimana ya rasanya ya. Ya merasa belum bersih aja lur kalau pakai tisu. Ya ini kalau kalian juga seperti saya belum terbiasa menggunakan tisu untuk cebok, maaf lur ya kalau kalian nontonnya sambil makan. Kalian bawa ebor, apa sih bahasa Indonesia ebor itu? Ciduk. Wow. Kalian bawa ciduk dari Indonesia lur, karena di sini ciduk yang seperti di Indonesia maksud saya itu nggak ada. Jadi lebih baik kalian bawa dari Indonesia lur. Ada sih, mungkin saya belum nemuin. Oke, kalian harus bawa ciduk dari Indonesia. I love you Indonesia. Sebentar lur, saya sambil jalan, soalnya di sini dingin banget lur. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Andi Oktavendi. Saya bekerja di kota Mochi lur. Tulisannya Mochi, cuma bacanya itu bukan Mochi tapi Mochi. Jadi saya bekerja di pemetik jamur lur.
Kenapa kok saya nggak langsung ke Mularski? Karena perjanjian awal saya adalah saya dari Indonesia dijanjikan untuk bekerja di pabrik tomat di Mularski. Nah, kenapa sekarang kok saya nggak di pabrik tomat? Jawabannya adalah karena waktu saya datang kemarin itu, setelah karantina, itu di pabrik tomat lagi tidak musim produksi lur, atau musim tanam lah kalau bahasa petani ya, bahasa Indonesianya atau kita pemahamannya seperti itu. Tidak lagi musim tanam, hanya saja musim pembibitan. Dan kalau waktu musim pembibitan gitu dan bertepatan pada musim dingin, cuaca dingin, winter, itu kebanyakan yang bekerja adalah yang bagian pembibitan saja. Dan bagian pembibitan itu kebanyakan cewek lur. Jadi waktu itu kita dikasih tahu alasannya kenapa di Mularski lagi tidak banyak job. Terus kita ditawarin kita mau tetap di Mularski tapi jam kerja yang sangat minim, atau kita sementara dipindah ke kebun lain atau pabrik lain dulu lur. Ya jadinya kita daripada nanti pendapatannya juga nggak bagus, kan di Mularski perhitungannya per jam. Jadi kita diminta dulu aja pindah ke pabrik lain. Oke lur, saya balik ke rumah dulu karena di sini dingin banget lama-lama. Pertama sih tadi nggak terlalu dingin, tapi sekarang sudah mulai menusuk banget. Apalagi saya bawa jaket yang nggak tebel lur. Kita lanjut tanya jawabnya di rumah saja lur. Oke lur, jadi saya sudah berada di dalam rumah lagi. Alhamdulillah hangat lagi badannya. Kita copot ini sarung tangan. Langsung aja ke pertanyaan selanjutnya lur. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Ability Abi. Ini pertanyaan di kolom komentar di video saya yang membahas tentang mes saya lur. Sebenarnya sih waktu di pembahasan video juga sudah saya jawab berapa orang yang tinggal di mes ini. Jadi yang tinggal di mes ini ada 4 orang lur. Satu mes itu isinya 4 orang. Bagi kalian yang belum tahu mesnya seperti apa, kalian bisa cek videonya. Pertanyaan selanjutnya lur dari Kak Cici. Kak Cici ini bertanya, tidak dapat makan siang atau ada kantin kok bawa wafer doang. Jadi kalau di pekerjaan saya nggak tahu di pekerjaan teman-teman TKI yang lain, CPM yang lain, apakah dapat makan siang atau enggak, atau ada kantinnya atau enggak. Kalau di tempat saya kerja itu tidak ada kantinnya lur. Kantin makan itu tidak ada. Terus kita juga nggak dapat makan siang. Jadi kalau kita lapar, sering gampang lapar di siang hari, kita bisa bawa bekal dari rumah, entah roti, entah nasi, tapi kita bawa. Nah ada sih kantinnya, kantin karyawan tuh ada, cuma mereka kantinnya tuh bukan kayak di Indonesia yang jual makanan gitu, enggak. Jadi kayak tempat kayak ruang makan seperti ini, nanti di situ disediakan kopi sama teh, sama apa ya lagi ya, gula juga ada pastinya ya, kan sudah ada kopi, ada teh, masa nggak ada gula. Dan ada kulkas, microwave seperti itu untuk angetin makanan, lengkap seperti dapur di rumah. Hanya saja tidak menyediakan makanan lur, jadi kita bawa sendiri makanannya dari rumah. Kalau bagi teman-teman YouTuber lain atau teman-teman itu yang sudah berada di Polandia, mungkin bisa bantu saya jawab ya, karena saya baru di Polandia baru satu pabrik ini, saya belum pindah-pindah. Jadi mungkin bisa bantu jawab gimana sih di pabrik kalian, ada kantinnya enggak, dapat makanan enggak, biar yang sekarang proses di Polandia tahu informasinya mas bro. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu atau Kak Endang ini. Dia sih sebenarnya nggak bertanya, tapi saya ingin menanggapi komentarnya. Dia berkomentar seperti ini, pasti mahal ya kebutuhan pokok di sana. Jawabannya relatif,
kalau menurut saya pribadi kebutuhan pokok, kebutuhan dasar yang benar-benar dasar ya sama sih sama kayak di Indonesia, nggak terlalu mahal juga nggak terlalu murah, karena saya juga tinggal di kota kecil. Sayur itu ada beberapa sayur yang harganya murah, jauh lebih murah dari di Indonesia, tapi ada beberapa juga yang sangat mahal. Contohnya cabai di sini tidak ada cabai yang dijual per kilo gitu. Jadi cabainya itu dijual dalam botol seperti ini. Saya tunjukkan. Seperti ini. Jadi di sini cabenya dijual dalam bentuk botolan seperti ini loh, dan ini sudah diawetkan dengan vinegar, cuka. Jadi rasanya juga sudah nggak cabai banget. Pedesnya sih lebih pedes omongannya netizen ya. For real? Damn! Salah, masih lebih pedes cabai di Indonesia maksud saya lur. Seperti ini loh. Ini kurang lebih harganya untuk berat 95 gram cabenya doang. Kalau ini berat brutonya kan 210 gram plus botolnya sama airnya. Kalau berat cabenya sendiri 95 gram. Nggak kelihatan ya. Ini harganya 4 zloty loh. 4 zloty itu kurang lebih 12.000. Saon 12.000. Menurutmu larang pemurah loh dibanding Indonesia. Nah, dibanding nang daerahku ya padha wae sih. Sakmono regane. Kalau beras kayak gitu kurang lebih harganya ada yang 3 zloty, ada yang 4 zloty, tergantung merek juga loh. Jadi ya sama aja, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah. Kalau dibandingkan dengan di Indonesia 11-12 lur. Oke lur, jadi itu video kita hari ini. Saya menjawab beberapa pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau masih ada pertanyaan yang ingin kalian pertanyakan kepada saya, silakan feel free, jangan sungkan-sungkan tulis aja di kolom komentar di video ini. Nanti akan kalau rame responnya, saya akan coba untuk buat bagian keduanya. Tanyakan semua lur, jangan ragu-ragu, gratis. Kalau saya bisa jawab, pasti saya jawab. Oke lur, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk di subscribe channelnya, di like lur ya, please di like lur. Oke lur, di like lur ya, lur, di like lur. Oke lur. Dan bagikan ke teman-teman kalian juga lur. Oke, saya doakan bagi kalian yang saat ini sedang proses segera berangkat, dan kita di sini kita bisa bercerita bersama. Kita ngopi bareng lur. Kita cerita-cerita, kita berbagi pengalaman di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam seduluran lur.